ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Saudara muslimin, tadi kita dengarkan di antaranya yang disampaikan oleh Bapak Mahendra Datta. Dikatakan bahwa orang, terutama sekali atau sudah dijelaskan atau belum, orang-orang nakal dan para pejabat, terutama dari kepolisian yang anti-Islam, meminta supaya kata TPM, nama TPM itu dihapus, diganti dengan yang lain. Sebenarnya masalah nama itu masalah yang tidak terlalu penting kalau saja tidak berkaitan dengan keyakinan kita. Kalau sampai TPM ada yang meminta supaya namanya diganti, paling tidak sebutan muslimnya dihapus, itu menunjukkan saudara-saudara, kalau musuh-musuh kita sudah demikian rupa, artinya kita, TPM khususnya, demikian juga muslimin yang mendukungnya, itu masih kurang keras, kurang kuat di dalam berjuang. Itu harus kita jadikan sebagai koreksi untuk diri kita. Mengapa? Dalam ayat yang tadi saya katakan, kita disuruh oleh Allah. Qul, katakanlah wahai Rasulullah, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, wahai orang-orang Yahudi maupun Nasara, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Ayolah kita menuju kepada satu kalimat yang sama di antara kami dengan kalian. Apa itu? Ayo, kita hanya menghamba menyembah kepada Allah saja. Dan jangan sampai kita ini mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak dengan ajaran-ajaran Nasara maupun Yahudi maupun yang lainnya. Dan juga tidak dengan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45. Hanya kepada Allah semata. Kemudian apa? Sesudah itu, jangan sebagian kita mengambil sebagian yang lain sebagai sesembahan, sebagai bandingan dari Allah Ta'ala. Sebagian diangkat sebagai Tuhan yang didengarkan omongannya sama sekali, diikuti suruhannya walaupun menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan sekali lakukan itu. Seharusnya kita menyeru mereka, menyuruh orang-orang Nasara, menyuruh pejabat-pejabat yang Kristen maupun yang lainnya yang di luar Islam. Ayo kita menuju kepada kalimat yang sama. Kita semuanya tidak mempersekutukan Allah, hanya mengikuti aturan Allah saja. Itulah kalimat yang sama di antara mereka dengan kita semuanya. Kemudian kalau mereka berpaling, apa yang dikatakan? Paling tidak kalau mereka itu berpaling, fakulu maka ucapkanlah oleh kalian, Ishadu, saksikanlah oleh kalian, bi'anna muslimun, bahwa kami adalah orang-orang Islam. Jadi jangan sampai ada kesan, ada teriakan bahwa ada orang Islam yang takut untuk mengaku dirinya sebagai orang Islam. Mengaku katanya, ya saya Islam tapi saya cuma KTP. Saya Islam tapi saya dan sebagainya. Bukan Islamnya yang didulukan, tapi justru yang lainnya yang lebih ditonjolkan. Berbalik dengan sebagian dari mujahid yang sudah syahid di tiang gantungan pemerintah Mesir pada waktu itu. Dia mengatakan, Dr. Abdul Qadir Audar, dia mengatakan, saya adalah seorang hakim.
Tetapi saya adalah seorang muslim. Bukan dibalik, saya muslim tapi hakim tidak. Saya seorang hakim yang harus menghukumi. Mestinya dengan undang-undang bikinan Mesir ini. Tetapi karena undang-undang ini menyalahi aturan Allah Ta'ala, saya tinggalkan. Dia batal karena dirinya sendiri. Dan harus diganti dengan syariat Islam. Oleh sebab itu, ayuhanna, segera muslimin. Baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Ayo, kita bikin ini sebagai satu peringatan. Adanya orang meminta kita jangan sampai menyebut diri kita sebagai muslim. TPM juga jangan pakai nama muslim. Boleh pakai TP atau tempe yang lainnya, kata mereka. Itu harus jadi peringatan bahwa seharusnya yang kita lakukan, kita lebih aktif lagi. Tidak boleh kita berdiam diri mulai sekarang, tapi justru menyeru mereka, ayo, kalian jangan pakai aturan-aturan di luar Islam. Pakai aturan Islam sama sekali. Harus ditegakkan syariat Islam di negara ini. Allah Akbar. Tidak ada Pancasila, tidak ada Undang-Undang Dasar 45 kecuali semuanya digantikan dengan aturan Islam. Kalau ada seseorang di antara kita yang tidak punya niatan seperti itu, dia niscaya telah salah jalan. Karena sesungguhnya Allah menciptakan kita di dunia ini hanya untuk beribadah kepadanya. Adapun Anda menjadi bangsa Indonesia, kebetulan saja Anda tidak pernah memilih itu. Anda menjadi pengacara, menjadi pedagang, menjadi petani, atau yang lain-lainnya. Jangan jadikan itu sebagai pokok kehidupan dan penghidupan Anda. Itu sekedar usaha untuk mencari bekal dalam mengabdi kepada Allah. Jangan sampai kehidupan kita ini kita niatkan untuk yang lainnya. Tidak untuk bangsa, tidak untuk negara, tidak untuk rakyat, tidak untuk keluarga. Tetapi hanya untuk mengabdi kepada Allah saja. Niscaya Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Ya Allah wa iyyakum min al-'alimin al-falihin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin wa qurratil warhamna.